Pertama-tama yang kami hormati dan sangat kami banggakan Bapak Al-Ustadz Syakib Abdullah selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Bapak Profesor Muhammad Nuh Dea. Kami persilakan, kami undang Bapak untuk menuju ke panggung. Persilakan. Ya, alhamdulillah telah lengkap dua narasumber hadir di tengah kita bersama. Kemudian mohon izin kami lanjutkan. Yang kami hormati Direktur Pelaksana Yayasan Dana Sosial Al-Falah Bapak Jauhari Sangi, sekaligus juga turut kami berikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan YDSF, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama sekali lagi kami haturkan selamat milad, selamat ulang tahun yang ke-36 untuk YDSF Al-Falah. Semoga YDSF semakin menjadi siswa terdepan dalam pengelolaan zakat infak sedekah wakaf untuk kemajuan dan kemaslahatan umat. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, puji syukur kehadiran Allah SWT pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Seiring dengan bertambah usia milad YDSF, kita menyelenggarakan kajian aktual Al-Falah atau Kafah yang mengambil topik utama optimalkan kebaikan, semarakkan Ramadan. Berbicara mengenai bagaimana kita berjihad bersama-sama untuk mengoptimalkan kebaikan, tentu ada satu hal yang tidak pernah lepas, bagaimana kita bisa memberikan amalan ibadah terbaik yang tak pernah putus amalnya ketika kita dipanggil menghadap pada Allah SWT. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita semua meninggal dunia akan terputus semua amalan kecuali doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan juga sedekah jariah. Nah, salah satu dan tentunya apa yang menjadi sedekah jariah yaitu kita kenal dengan wakaf. Sangat berkaitan dengan topik utama kita pagi hari ini, yaitu optimalkan kebaikan yang insya Allah tidak terputus, kebaikan yang senantiasa kita amalkan dan juga dalam rangka menyemarakkan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu Indonesia dengan mayoritas populasi Muslim sangat besar sekali potensi wakaf yang senantiasa kita ketahui tidak hanya berupa masjid, gedung, dan aset lainnya, tapi juga berupa wakaf tunai. Bahkan banyak sekali kajian hasil studi yang menyatakan bahwa potensi wakaf kalau kita hitung nilainya bisa hampir 1.000 triliun jumlahnya. Nah, ini menarik sekali ketika kita hadapkan pada realisasi pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana wakaf yang masih terus kita optimalkan. Oleh karena itu, alhamdulillah pada pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan materi berkaitan dengan optimalisasi wakaf bersama Profesor Muhammad Nuh dan juga bersama Bapak Ustadz Muhammad Jazir ASP. Untuk pertama-tama kami perkenalkan dan kami persilahkan Profesor Muhammad Nuh untuk bisa memberikan sharing materi, memberikan gambaran momentum baru gerakan wakaf tentu dalam rangka mendukung program prioritas nasional RPJMN 2020-2024. Dan juga nanti akan disampaikan oleh Bapak Prof. Nuh bagaimana gerakan Badan Wakaf Indonesia untuk memajukan
dan mengembangkan perwakafan nasional. Oleh karena itu, supaya tidak berlama lagi, kami persilahkan kepada Profesor Muhammad Nuh untuk menyampaikan materinya. Kepada Prof. Nuh kami persilahkan. Silakan, Prof. Izin Ustaz, saya berdiri sekaligus menunjukkan insya Allah masih sehat lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatihah lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sungguh sama-sama kita hormati, kita muliakan, saya biasanya menyebutnya Ustadz Jazil matur sembahun. Ustadz panjenengan dari Jogja lari ke Jember, Jember lari ke sini, habis dari sini lari ke Kebumen. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai kesehatan, dikaruniai umur yang panjang dalam kebaikan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahabat saya, senior saya Pak Sakib Abdullah beserta seluruh jajaran pimpinan YDSF yang hadir dalam kesempatan ini, dan tentu yang sungguh sangat saya muliakan, saya hormati ibu-ibu dan bapak sekalian, para donatur, para pecinta YDSF yang hari ini dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-36, dua kali 36, berarti 3 kali 2 menanam. Tentu yang pertama, setelah kita bersyukur kehadirat Allah SWT dan menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama kita harus bersyukur. Bersyukur karena kita bisa bersyukur bersama. Jadi bisa bersyukur saja itu harus disyukuri, karena tidak semua orang bisa bersyukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Jadi bisa bersyukur itu sendiri harus bisa disyukuri. Yang kedua, tentu kita bersyukur karena Allah masih mempertautkan hati kita dengan hal-hal kebaikan, mencondongkan hati kita dengan hal-hal kebaikan, wabil khusus yang terkait dengan perwakafan. Karena tidak semua orang itu hatinya bisa condong kepada kebaikan. Oleh karena itu ada salah satu doa yang sering kita sampaikan kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu menandakan bahwa ya muqallibal qulub itu, wahai zat yang membolak-balikkan hati, itu harus senantiasa kita mohonkan kepada zat yang membolak-balikkan hati, karena hati itu bisa ke kiri, ke kanan, bolak-balik dan seterusnya. Oleh karena itu, tsabbit qalbi, kita memohon pada Allah supaya hati kita itu tetap diteguhkan, tetap dicondongkan kepada kebaikan. Dan kita bersyukur yang ketiga, panjenengan masih bisa bersama-sama dengan YDSF yang 36 tahun yang lalu sudah cukup lama sebenarnya. Saya memang sengaja ada pakai ini. Iya, sengaja ada pakai ini. Oh iya, ini jatahnya pejabat. Ini. Kalau urusan gambar dikasih tahu aja posisi saya sebelah mana gitu, supaya syutingnya bagus gitu. Gitu. Karena saya tidak pantas kalau di depan sini.
karena membelakangi beliau-beliau. Oleh karena itu saya mojok tata keramanya begitu supaya tidak membelakangi beliau-beliau. Panjenengan hatinya dipertautkan dengan YDSF yang sudah 36 tahun, dan alhamdulillah dari YDSF itulah tumbuh berkembang yayasan-yayasan dana sosial yang lain. Yang dulu belajar di YDSF, alhamdulillah kita ikut senang. Orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa melahirkan anak-anaknya yang jauh lebih baik daripada bapaknya. Oleh karena itu YDSF, Pak Sahib, meskipun taruhlah kalau dari sisi pengumpulan itu disalib oleh teman-teman yang lain, alhamdulillah kita bersyukur. Kita bersyukur karena itu bukan urusan saingan kita dan seterusnya, bukan. Tetapi sekali lagi YDSF harus tetap hidup dan semakin besar, semakin besar. Dan itu ada di tangan panjenengan semua. Hadirin sekalian yang saya muliakan, nanti ayo sama-sama kita buktikan, dan insya Allah terbukti. Tahun ini dan tahun depan, hadis yang akan saya bacakan ini akan terbukti. Ya, hadis yang akan saya sampaikan ini tahun ini dan tahun depan akan terbukti. Apa hadis yang ingin saya share dengan panjenengan semua sebelum masuk ke urusan perwakafan? Yaitu sahyun qaribum minallah qaribum jannah qaribum minan nas ba'idum minan nar. Ya. Orang yang dermawan itu dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, tetapi dia ba'idum minan nar. Dia jauh dari neraka. Sebaliknya, at-bakhil, yang pelit, atau saya sering menyebutnya pelitawan. Pelitawan itu orang yang pelit. Itu al-bakhil itu ba'idum minallah, ba'idum minan jannah, ba'idum minan nas, tapi dia qaribum minan nar. Orang yang pelit itu ya, dia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, tetapi dia dekat dengan neraka. Wal jahil, dan orang yang bodoh itu tapi dia sakhiyun, dia dermawan, ahabbu ilallah azza wa jalla, dia lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla daripada al-alim, tapi dia bakhil. Ya. Coba panjenengan buktikan betul, tahun ini, tahun depan akan bermunculan begitu banyak orang-orang yang dermawan. Karena apa? Karena dijanjikan di situ orang yang dermawan itu orang yang dekat dengan manusia. Tahun ini dan tahun depan semua orang, terutama para caleg, para capres dan seterusnya, itu semuanya kepingin dekat dengan manusia. Oleh karena itu mereka semua menjadi dermawan. Kita buktikan. Kalau ada caleg yang pelit, tidak akan dipilih. Ya, ada siapa aja yang pelit, wah sudah tidak usah dipilih. Terbukti hadis ini. Itu akan dekat. Oleh karena itu mereka dermawan. Sodakoh. Entah sodakohnya urusan ikhlas dan dak, wallahu alam, tapi dia akan berderma dan seterusnya. Oleh karena itu, mengapa sih kita itu harus derma? Melepaskan sebagian hak kita orang lain. Ada alasan yang basisnya rasional, ada alasan yang basisnya keyakinan. Basis yang rasional
panjenengan bisa kesini ini, bisa hadir acara ini, KPA ini, ada berapa orang yang punya kontribusi positif sehingga panjenengan bisa hadir di tempat ini. Kalau saya kelompokkan, ada orang yang langsung terkait dengan panjenengan, seperti anak, istri, suami, supir, gawe dan seterusnya. Itu yang punya jasa menghantarkan panjenengan sampai hadir di tempat ini. Dan itu saya yakin hak-haknya sudah panjenengan berikan. Tetapi ada berjuta orang yang ikut berkontribusi sehingga panjenengan bisa rawuh di tempat ini, tetapi hak-hak belum panjenengan berikan. Misalkan Pak Oga yang tadinya jalan macet, ada Pak Oga panjenengan diserobotkan serot, atau tukang bensin, jual beli bensin, atau tambal ban, atau siapapun dan seterusnya. Itu ada beribu orang, sampai tukang sayur yang jualan di tempat panjenengan. Kalau seandainya tidak ada tukang sayur, maka panjenengan tidak bisa sarapan. Tapi gara-gara ada tukang sayur, panjenengan bisa sarapan dan seterusnya. Itu berjuta orang yang punya kontribusi menghantarkan kesuksesan panjenengan yang sifatnya indirect, yang tidak langsung, dan itu hak-haknya belum pernah kita berikan. Belum pernah kita berikan. Yang sudah kita berikan yang direct, yang langsung, padahal masih ada rentetan yang tidak langsung tadi itu. Maka donasi panjenengan, zakat panjenengan, infak panjenengan, sedekah panjenengan, wakaf panjenengan, itu adalah dalam rangka membayar hak-hak publik tadi itu. Sehingga ibaratnya mereka itu punya saham terhadap kesuksesan panjenengan. Ibarat perusahaan, kalau seseorang pemegang saham dan panjenengan untung, maka kewajiban perusahaan itu adalah membagikan dividen ke pemegang saham itu. Oleh karena itu, alasan rasionalnya mengapa kita harus mengeluarkan sebagian dari harta kita itu tidak lain adalah membayar pemegang saham berupa dividen, karena mereka punya agen, punya peran menghantarkan kesuksesan kita. Dan itu saya yakin orang yang loman itu, orang yang dermawan itu pasti dekat dengan manusia, itu pasti. Coba kalau panjenengan punya tetangga yang pelit, jarno ae deh. Ono maling jarno ae. Rasakno kon. Panas-panas mau nyegat bemo, iku pelit itu jarno ae. Ya. Karena jauh dari manusia. Sehingga media yang kita kembangkan ini, YDSF ini adalah mengajak kepada kita semua untuk menjadi dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Terakhir, nanti habis ini mohon izin Sejasir panjenengan yang meneruskan. Hidup itu perjalanan dari jauh sekali, yaitu mulai dari alam ruh. Semua di antara kita pernah transit di alam ruh. Oleh karena itu, salah satu ayat pernah disampaikan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dari situ kita terus transit lagi ke alam rahim. Semua pernah transit di alam rahim 9 bulanan. Habis itu melalui mekanisme kelahiran kita masuk di alam
dunia sekarang ini. Jadi sekarang ini adalah fase yang ketiga dari perjalanan hidup kita itu. Setelah kita masuk di alam dunia ini, nanti dan pasti itu, tidak usah khawatir, pasti melalui mekanisme kematian kita akan transit lagi di alam barzakh. Begitu alam barzakh semuanya sudah ngumpul semua, sudah selesai semua, datanglah alam kiamat, bubar semua, selesai, transit lagi ke alam kiamat. Demikian dan seterusnya sampai ke yang terakhir, surga atau neraka. Jadi hidup itu kayak begitu, perjalanan. Nah, filosofi dari perjalanan kemanapun panjenengan, dari sini mau ke Mekah, umrah misalkan, yang pertama kali harus kita siapkan apa? Antara bekal. Siapa saja yang tidak punya bekal akan jadi bambung, akan jadi gelandangan, akan jadi pengemis. Panjenengan dari sini mau ke Jakarta, tidak punya bekal, pas di Jakarta bambung lagi. Panjenengan mau ke Eropa, tidak punya bekal, bambung lagi di sana. Nah, kita ini pasti akan masuk ke alam barzakh, pasti itu. Oleh karena itu apa? Yang harus kita siapkan adalah bekalnya. Filosofinya di mana-mana bekal itu harus disiapkan sebelum terjadi atau sebelum masuk di tempat tujuan. Itu bekal. Pada saat kita sampai di tempat tujuan tidak bisa nyiapin bekal lagi. Karena bekal itu filosofinya mesti disiapkan sebelum. Ya, sebelum itu. Nah, oleh karena itu, dengan analogi yang sangat sederhana tadi itu, bekal apa yang laku pada saat nanti kita di alam barzakh, dan bekal apa juga yang laku di dalam kesuksesan selama kita di dunia. Ya, itu Ibu moderator tadi itu sudah menyampaikan. Ya, kalau panjenengan mau ke Arab Saudi, uang apa yang panjenengan bawa? Tentu uang rial, karena uang rial yang laku di sana. Kalau panjenengan mau ke Jepang, tentu panjenengan bawa yen, karena yang laku di sana adalah yen. Siapa yang menetapkan kalau di Arab Saudi itu rial, kalau di Eropa itu euro, kalau di Jepang itu yen? Tentu bank sentral negara masing-masing yang punya otoritas. Kalau begitu, siapa yang menetapkan bahwa bekal yang laku di alam barzakh itu A atau B atau C? Tentu yang punya otoritas, yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan, yang mengetahui tentang alam barzakh itu, yaitu Allah dan Rasulnya. Kan itu logikanya. Fa in faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Tuhannya, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berbekallah dengan amal soleh dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan yang lain. Ditambahi lagi oleh Rasulullah SAW, karena Allah dan Rasulnya yang punya kewenangan, yang menetapkan yang laku nanti dan seterusnya itu. Rasulullah menyampaikan, tadi sudah di-quote oleh Ibu moderator, yaitu apa? Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladun sholihin yad'ulah. Kenapa kok sedekah jariyah dulu? Kok tidak ilmu yang manfaat dulu? Kok tidak ada yang soleh yang mendoakan? Itu yang disebutkan Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah pasti ada rahasianya. Pasti ada rahasianya. Kalau kita teliti, ternyata apa? Ternyata sedekah jariyah itu yang paling gampang,
dibanding dengan ilmu yang manfaat, apalagi dibanding dengan anak yang soleh. Yang paling gampang sedekah jariah. Ilmu yang manfaat misalkan, panjenengan harus sinau, belajar, riset, kuliah dan seterusnya, belum tentu lulus juga, dan belum tentu ilmunya manfaat. Tapi kalau sedekah jariah, cukup panjenengan buka HP, klik transfer, bismillah, ya Allah saya bersedekah jariah, saya wakaf dan seterusnya, selesai. Semudah itu. Buka dompet, selesai. Oleh itu ya Allah, Rasulullah sangat bijak, luar biasa. Beliau menyebutkan terlebih dulu sedekah jariah. Dan kata sambung yang dipakai bukan wow, tapi alif wow. Bukan sedekatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun sholihin yad'u lahu, bukan wow, tapi alif wow. Atau bisa sedekah jariah atau ilmu manfaat atau anak yang soleh. Coba bayangkan kalau seseorang kebetulan dikaruniai rezeki yang banyak dan seterusnya, tetapi belum dikaruniai kesempatan untuk belajar atau belum dikaruniai keturunan dan seterusnya, kasihan. Begitu kena dan selesai. Karena dan itu secara matematik harus ketiga-tiganya dipenuhi. Tapi kalau atau salah satu. Tetapi kalau tiga-tiganya kita dapat sempurna. Dari situlah rasanya sangat bijak. Sedekah jariah. Baru naik ke ilmu yang manfaat. Ilmu itu bisa bermanfaat karena ilmu manfaat itu sama dengan inovasi, Pak Zakib. Inovasi itu cirinya adalah ada novelty, ada kebaharuan, dan ada usefulness-nya, ada manfaatnya. Itu inovasi. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa melakukan inovasi kalau tidak punya infrastruktur. Infrastrukturnya itulah didapat dari sedekah jariah. Dan tidak mungkin ada yang soleh itu yang tidak punya ilmu yang manfaat, tidak mungkin. Puncaknya, ultimate goalnya itu adalah mendidik, menyiapkan anak yang soleh yang bisa mendoakan. Itu puncaknya. Anak yang soleh itu pasti dia punya ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh itu pasti dia bersedekah jariah. Kalau ada orang dikategorikan di masyarakat orang baik, tetapi dia pelit, tidak eligible, tidak memenuhi syarat. Siapapun yang dikatakan orang baik tapi dia pelit, belum memenuhi syarat untuk dikatakan orang baik. Ciri khas orang baik yang paling memenuhi syarat adalah kalau dia dermawan. Nah, panjenengan semua adalah orang-orang baik karena panjenengan telah menyisihkan sebagian harta yang panjenengan berikan untuk masyarakat. Sehingga pada saat seseorang meninggal dunia itu kan diminta persaksian. Panjenengan saksi ini nggih, si fulan ini tiang saya nggih. Tapi begitu pelit, waduh gak sidak urip. Nyakseni pelit iki pecaran nyakseni gitu. Begitu. Oleh itu adalah segitiga. Sehingga kami dari Badan Wakaf berterima kasih kepada YDSF, berterima kasih kepada panjenengan semua yang ikut membangun, membesarkan perwakafan secara nasional. Dan alhamdulillah ada pergeseran baru. Kalau dulu berwakaf itu mesti orang-orang yang sudah sepuh, sudah sebentar lagi demikian dan seterusnya. Sekarang enggak. Yang berwakaf itu anak-anak muda berwakaf, para CEO juga berwakaf, orang sepuh-sepuh juga berwakaf. Artinya sudah mulai naik perwakafan itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Tiada hari tanpa berwakaf. Sebagai kabar gembira, sekarang ada beberapa institusi yang sudah berwakaf yang alhamdulillah besar. Taruhlah saya sebut pertama ITS. Kenapa saya sebut ITS? Karena Pak Zakib ITS.
Saya sendiri ITS. Ya, gitu. Dan banyak mungkin teman-teman di sini yang ITS. Ya. ITS itu setiap tahun berwakaf minimal 20 miliar. Siapa yang diwakafin? Yang diwakafin adalah pegawai, karyawan, dosen ITS. Karena apa? Karena Pak Rektor tidak ingin melihat mereka semua jadi gelandangan, jadi bambung pada saat nanti kita jumpa di alam barzakh. Akhirnya ITS menetapkan 20 miliar setiap tahun minimal. Begitu ada kabar dari ITS 20 miliar, perguruan tinggi yang lain tidak kalah. IPB Bogor ngasih 300 miliar, maaf 200 miliar. Begitu yang lain tidak mau kalah lagi, meskipun tidak mau disebutkan, yaitu ITB tidak mau disebutkan ya, tapi saya sampaikan tidak mau disebutkan, dia ngasih 300 miliar. Jadi sekarang sudah mulai tumbuh dan nanti akan sebentar lagi akan tambah lagi. Wallahu alam kapan UNER? UNER sudah tentu berwakaf tetapi belum menggunakan mekanisme yang saya sampaikan tadi. Oke, itu yang ini akan gelinding dan kata kuncinya paling akhir pergeseran yang kita lakukan sekarang ini bukan sekedar mengumpulkan banyak-banyakan wakif, banyak-banyakan harta wakaf atau banyak-banyakan muzaki atau banyak-banyakan harta zakat, bukan itu. Itu baru input. Goalnya bukan memperbanyak harta wakaf atau wakif, bukan. Tapi goalnya adalah seberapa banyak yang bisa dimanfaatkan oleh mauquf alaih. Seberapa banyak kita itu bisa mengkonversi mustahik menjadi muzaki. Itu. Sehingga YDSF tidak sekedar mengumpulkan banyak-banyakan harta wakaf atau jumlah wakif, tetapi berapa manfaat yang bisa dirasakan oleh mauquf alaih itu. Berapa yang dirasakan yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Selamat kepada panjenengan semua. Yang jelas wakaf bukan hanya investasi nanti di akhirat, bukan. Sehingga kalau ada yang mengatakan wakaf itu investasi nanti di akhirat, bukan hanya itu. Wakaf itu investasi sekarang dan nanti. Karena dengan harta wakaf itu kita bisa membebaskan kemiskinan. Dengan pengelolaan wakaf yang produktif yang seperti yang sekarang digerakkan oleh Ustadz Jazir, itu bisa meningkatkan kualitas dakwah kita. Dan pengelolaan wakaf yang produktif itu bisa mengangkat harkat dan martabat kita. Selamat menjadi orang baik dan selamat insya Allah 2-3 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan kemuliaan, maka dia hanya cocok untuk ditanam dengan kemuliaan dan kebaikan. Karena environment-nya, environment-nya itu kebaikan, maka dia hanya cocok untuk ditanam dengan tanaman kebaikan dan tanaman kemuliaan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah benih-benih kebaikan. Oleh karena itu, mari kita tanam besar-besaran saat Ramadan tadi itu. Dan YDSF adalah lembaga kebaikan pula, maka percayakan kepada panjenengan semua untuk bersama-sama YDSF menyemai kebaikan dan kemuliaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah materi yang sungguh luar biasa dan juga menggugah kita semua dari Bapak Profesor Muhammad Nuh Dean. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Nuh. Banyak sekali tadi yang sudah menjadi pesan penting untuk kita semua. Dan tentu semoga semua yang hadir pada pagi hari ini menjadi golongan dermawan dan bukan pelitawan kata Al-Quran. Dan semoga mari bersama-sama untuk
menyemai kebaikan yang tanda petik itu tadi laku di akhirat. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, ketika seorang meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak soleh. Baik Bapak Ibu sekalian, oleh karena Profesor Muhammad Nuh akan menuju pada agenda berikutnya, maka sebelum agenda kami lanjutkan bersama Ustadz Muhammad Jazir. Mohon izin berkenan untuk memberikan cindera mata dari YDSF. Baik. Alhamdulillah masih bersama kita semua Profesor Muhammad Nuh. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya narasumber pemateri yang kedua yaitu Bapak Ustadz Muhammad Jazir ASP. Beliau adalah pembina YDSF dan juga tentu yang tidak asing bagi kita semua sebagai Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Beliau akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan konsep wakaf yang memiliki sifat progresif, bagaimana best practice agar kemudian masjid sebagai pusat peradaban Islam baik dari sisi ibadah, sosial, dan ekonomi. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Jazir ASP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Bapak Profesor Muhammad Nuh, Ketua Pembina YDSF dan juga Ketua Badan Wakaf Indonesia. Yang saya hormati moderator Ibu Dr. Tika, Bapak Syakib, Pak Johari, Bapak Abdurrahman, semua hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kita telah menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Muhammad Nuh. Ini nama dua nabi ya, Nabi Muhammad dan Nabi Nuh. Ya, luar biasa harapan dan doa kedua orang tuanya memberi nama dua nabi. Mudah-mudahan harapan dan cita-cita kedua orang tua beliau terkabul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi perjalanan kita yang paling menentukan adalah kehidupan di dunia ini. Maka siapa yang bisa mengakhiri episode kehidupan dunia ini dengan akhir yang baik, husnul khotimah, maka dia akan selama-lamanya dalam kebaikan. Bagaimana kita meraih husnul khotimah? Untuk meraih husnul khotimah ada satu amal yang spesifik, yaitu wakaf. Karena ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayat 92 dari surah Ali Imran, ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dapat mencapai puncak ketakwaan, puncak kebaikan, puncak kesolehan, yaitu albir. Maka ada ayat lain menjelaskan albirru manittaqo, ya.
Albir itu esensi dari takwa itu albir. Orang berangkat haji, kalau diterima hajinya disebut mabrur. Jadi albir itu puncak kebaikan. Siapa yang bisa meraih puncak kebaikan itu? Yaitu orang yang bisa menginfakkan apa yang dia sukai. Itulah puncak takwa. Maka ketika ayat ini dibaca, sahabat yang cerdas namanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab langsung menghadap Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, di antara harta-hartaku yang paling aku cintai adalah kebun kurmaku di Khaybar. 70.000 pohon di kebun itu. Itu harta yang paling aku cintai, maka aku serahkan kepada Allah." Rasulullah mengatakan, "Kif, tahanlah, berikanlah hasilnya." Maka muncullah syariat wakaf dari ayat itu. Jadi kebunnya itu tidak boleh hilang, dipertahankan kekekalannya. Tetapi manfaat dari kebun itulah untuk memberikan kebaikan. Diikuti kemudian oleh sahabat Abu Tolha. Beliau yang memiliki lahan kebun kurma ajwa terbaik yang dikenal dengan kebun Buraiha yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Abu Tolha mengatakan, "Ya Rasulullah, Buraiha ini kebun kurma, semua aku serahkan kepada Allah." Nabi mengatakan, "Uruslah, berikanlah apa yang dihasilkan." Maka nanti dalam wakaf ada yang disebut wakaf khairi. Jadi harta wakaf itu diserahkan kepada institusi, hasilnya untuk kepentingan rakyat. Ada wakaf ahli, harta itu tetap dikelola oleh keluarga wakif, tetapi hasilnya untuk kepentingan rakyat. Itu namanya wakaf ahli. Dan ahli yang mengelola tetap mendapatkan hak-hak sebagai upah dari pengelolaan itu. Itu namanya wakaf ahli. Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur Raumata, di mana di Madinah ketika musim panas kekurangan air. Sumur Raumata ini tidak pernah kering, maka dibeli oleh Sayyidina Utsman bin Affan dengan 90.000 dinar emas. Kalau di kurs hari ini ya sekitar 16 miliar. Dibeli, diserahkan kepada Rasulullah. Maka ketika 3 sahabat ini telah melaksanakan wakaf, Rasulullah mengatakan, Allah telah menurunkan ayat untukmu. Artinya apa? Ayat yang diturunkan oleh Allah itu sebab sahabat ini melaksanakan wakaf. Karena wakaf itulah Allah menurunkan ayat bagi para wakif, yaitu akhir dari surah Al-Fajr yang kita semuanya sangat hafal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang telah tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Kalian nanti akan dipanggil dengan seruan ini ketika ajal telah datang kepada kalian. Jadi kalau selama hidup
kita belum pernah berwakaf. Ketika ajal datang, yang membaca ayat ini mutin yang mengantar jenazah. Jadi setelah disampaikan mahasinul jenazah, jenazah ini baik atau buruk gitu, baik gitu ya, maka mutin akan mengakhiri setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, melepas jenazah ke kubur. Biasanya mutin membaca ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hanya mutin yang baca. Tetapi kalau orang pernah wakaf, Allah sendiri yang akan memanggil ruh orang yang pernah berwakaf karena Allah dengan seruan ini, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau kita pernah wakaf dengan ikhlas karena Allah seberapapun, maka ajal kita akan ditutup dengan panggilan Allah. Inilah husnul khotimah. Ini fadilah dari amal wakaf. Tidak ada pada amal yang lain, hanya pada wakaf. Karena apa? Institusi keuangan wakaf dalam Islam itulah sumber dapat tumbuhnya peradaban Islam. Kalau zakat itu hanya untuk menangani yang kecil-kecil, karena hanya kecil, 2,5% saja dari harta umat, sangat kecil. Tidak bisa zakat membangun peradaban, itu tidak bisa, tidak akan mampu. Karena nilainya sangat kecil, dan zakat itu lebih banyak akan habis dalam satu haul. Misalnya zakat dan infak yang dihimpun oleh ZDSF ini setiap tahun akan habis. Tetapi kalau wakaf tidak akan pernah habis, akan berkembang dan tumbuh terus, dan akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Oleh karena itu peradaban Islam itu tumbuh dari wakaf. Rasulullah tidak pernah membangun dan merawat masjid dengan infak. Dan sampai hari ini sunnah itu ditegakkan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, badan wakafnya sangat kuat. Terakhir proyeknya adalah Zamzam Tower. Zamzam Tower itu adalah harta wakaf dari badan wakafnya Masjidil Haram. Bangunan 85 lantai. Semua perhotelan yang mewah, pertokoan, semuanya ini adalah milik badan wakaf Masjidil Haram. Tanahnya sama bangunannya. Demikian juga kalau kita ke Masjid Nabawi, ada At-Thaibah, ada Al-Mu'adzin, ada Darussalam. Ya, itu tanah-tanah wakaf yang dulu kebun kurma Buraifah, sekarang menjadi perhotelan. Kebunnya dipindah ke tempat lain. Sehingga Masjid Nabawi pun dibangun dengan bagus, dirawat dengan baik tanpa kotak infak. Nah, ya, jadi kalau di Indonesia ini masjidnya jelek aja, kotak infaknya banyak. Karena masjid dibangun dan dikelola dari infak. Tetapi masjid-masjid di masa Nabi dan masa para wali juga begitu. Para wali tidak pernah membangun masjid dengan infak. Wali tidak pernah. Sunan Ampel itu membangun masjid setelah mendapat izin dari Pri Kertobumi ketika menghadap Raden Rahmatullah ini, diberikan tanah di muara Sungai Lamong, didirikanlah penginapan-penginapan, baru beliau membangun masjid. Dari penginapan itulah masjid dibiayai dan dibangun, dan dakwah dilakukan dibiayai dari hasil itu. Adipati Pandanaran II, Bupati Semarang ketika ingin menjadi santrinya Sunan Kalijaga, Masjid Kauman Semarang itu ditinggali wakaf 30 hektar sawah.
yang secara adat disebut bondo masjid. Sampai hari ini masih. Sehingga dari imam, muadzin, khotib semuanya menjadi orang-orang hebat karena diberikan kesejahteraan yang cukup. Dulu ada Kiai Soleh Darat ya, yang menjadi guru di masjid itu dibiayai dari pondok masjid. Kiai Soleh Darat itu menjadi gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menjadi gurunya Haji Ahmad Dahlan, menjadi gurunya Raden Ajeng Kartini. Itu dihidupi dari pondok masjid. Ya. Tidak dari infak masjid, tapi dari pondok masjid yang berupa sawah 30 hektar. Semua masjid zaman para wali punya kekayaan yang disebut bondo masjid, sehingga masjidnya terawat dengan baik. Para pemangku ibadah di masjid itu hidup sejahtera. Demikian juga pesantren besar Gontor itu juga ketika Trimurti Kiai Sahal ya dan kawan-kawan ketika diamanai tanah untuk membangun pesantren, beliau bertiga mengatakan tidak mungkin pesantren yang akan berkembang kalau kami masih mikir keluarga. Maka wakifnya memberi wakaf sawah 30 hektar di daerah Mantingan yang sekarang jadi Pondok Putri. Dari situlah 3 kiai ini membesarkan pesantren Gontor dari wakaf produktif. Maka karena keinginan kami mengikuti sunnah Nabi, dari yang kecil sekali Masjid Jogokarian di kampung, ketika tahun 2003 kami lakukan renovasi lantai 1, lantai 2 untuk ibadah, lantai 3 daripada kosong, saya tawarkan siapa mau merawat masjid sepanjang zaman, cukup wakaf 1 kamar waktu itu 41.500.000. Itu lantai atas itu bisa dibuat 13 kamar. 41.500.000 1 kamar, nggak usah beli tanah karena ini di atas masjid. Ternyata dari 11 kamar yang kita operasionalkan sebagai sumber pendapatan masjid, dan semua kamar itu ada nama wakifnya, siapa yang berwakaf itu kita abadikan namanya di situ. Sekarang ini biaya operasional masjid dari bayar listrik, gaji karyawannya Masjid Jogokarian itu sekarang 21 orang, dan gajinya UMR plus ya, plus beras, plus biaya sekolah untuk anak-anak mereka, plus jaminan kesehatan. Itu hanya dari 11 kamar saja dikurangi operasional karena tingkat okupansinya sangat tinggi. Jadi kalau mau nginap di sana itu, apalagi liburan atau Ramadan itu 2 tahun sebelumnya harus pesan. Itu setiap bulan masih ada saldo antara 47 sampai 50 juta hanya dari 11 kamar. Itu dikurangi semua biaya operasional masjid. Maka 100% infaknya Masjid Jogokarian itu untuk kesejahteraan rakyat. Mulai dari bantuan modal usaha, perbaikan rumah warga, bantuan beasiswa. Jadi tidak boleh ada warga Jogokarian yang tidak bisa makan karena akan dicukupi dari masjid. Alhamdulillah kami tiap bulan menyediakan 9 ton beras, dan untuk itu kami dari saldo hotel tadi sudah bisa membeli sawah padi yang untuk memenuhi kebutuhan warga miskin ya. Kemudian tidak boleh ada anak putus sekolah atau putus kuliah karena SPP akan dibayar oleh masjid. Dan sekarang ini sekolah-sekolah potong kompas, kalau ada tunggakan murid nagihnya langsung ke masjid. Ya.
Dan kalau ada orang sakit yang tidak mampu berobat, selesaikan oleh masjid. Sekarang kita sudah bisa beri dana talangan pembelian rumah bagi warga yang belum punya rumah, ya, tapi punya kemampuan mencicil daripada mereka kredit perumahan, dibelikan dulu oleh masjid. Ya. Nilainya sampai 500 juta ini, Pak. Karena masjid sudah punya aset-aset wakaf yang kita produktifkan. Ini contoh paling sederhana, sehingga disebut oleh peneliti yang ambil program Dr. S3 di UIN Sunan Kalijaga, Dr. Ahmad Ghazali, dia menulis disertasi wakaf progresif di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ada 13 disertasi tentang masjid, yang 3 itu semuanya disertasi meneliti dan menganalisis tentang peranan masjid dalam kesejahteraan rakyat. Karena memang tagline-nya Masjid Jogokarian adalah masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Di masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Ya. Nah, ini bisa dilakukan kalau wakaf itu dikelola dengan serius. Ya, disebut wakaf tidak hanya produktif, progresif. Karena biasanya wakaf tanah untuk masjid ya hanya untuk masjid. Dan masjid itu membutuhkan biaya perawatan dari infak, dari zakat, ya, asnaf-sabilillah. Tapi Masjid Jogokarian, bangunan masjid itu sendiri bisa tidak hanya merawat bangunannya, tapi juga ikut memberi kontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Karena di atas bangunan masjid ada bangunan komersial yang berupa hotel. Nah, ketika ini kita sosialisasikan kepada jamaah, kemudian kami sediakan 1 kotak wakaf dan 1 rekening wakaf dengan edukasi menggapai husnul khotimah dengan wakaf produktif. Kesadaran berwakaf itu ternyata sangat tinggi, Prof. No. Di Jogokarian itu infak setahun 4,5 miliar. Zakat 3,2 miliar, tapi wakaf produktif mencapai 7 miliar 1 tahun. Ya. Itu 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, setiap hari orang berniat wakaf. Setelah terhimpun, kita sampaikan kepada jamaah, ini akan kita kelola dana ini supaya produktif dan menjamin kekekalan atau keabadian harta wakaf. Maka sementara kita pilih, kita membeli di hotel di kawasan wisata Kaliurang, namanya Hotel Anugerah Wisata 2. Sekarang ada tulisannya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid Jogokarian, ya, gitu. Dibeli dari wakaf kolektif. Ya. Nah, kenapa hotel kami pilih? Karena harga tanah itu tidak akan pernah turun. Sekiranya hotel itu belum optimal hasilnya, harga tanah itu sendiri sudah menjamin kekekalan dari objek atau harta wakafnya itu. Sehingga sekarang ada beberapa lembaga keuangan yang ingin bekerja sama untuk mengelola wakaf. Dan mulai tahun ini alhamdulillah YDSF sudah mulai juga gerakan wakaf produktif. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari para donatur yang ingin meningkatkan kualitas diri, yang semula infak, sekarang ada peluang husnul khotimah, yaitu apa? Paket wakaf produktif. Jadi YDSF sekarang menjadi nadir wakaf. Salah satu pilot proyek wakaf produktifnya YDSF ini, kita membangun pesantren diklat peternakan. Jadi digerakkan wakaf ternak.
Karena kalau kita kembali ke masa kejayaan Kesultanan Islam Mataram zaman Sultan Agung, itu di ibu kota Mataram Islam, Kertopleret, itu penduduknya tahun 1621. Itu penduduknya 13.000. Sapi yang disembelih di Kertopleret itu sehari 80 ekor. Kalau itu sapi reguler, kira-kira 100 kilogram daging. Berarti konsumsi daging rakyat Mataram waktu itu per kapita per hari 6 ons. Sehingga prajurit Mataram itu gagah-gagah perkasa, sehingga 1628 sudah bisa melawan kompeni VOC di Batavia, menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan di sekitar Pulau Jawa, ya, karena keunggulan kualitas hidup. Lah setelah periode berikutnya kita dibodohi oleh Belanda untuk prihatin, sehingga konsumsi daging kita sangat kecil sekali. Sekarang ini banyak yang makan daging hanya kalau Idul Adha. Maka pikiran besar DSF dalam ternak ini apa? Mengembalikan daulat protein bangsa ini melalui gerakan wakaf ternak. Ya. Karena ternak kita ini sangat menguntungkan kalau dikelola dengan baik. Dan potensinya itu ada, tidak hanya wakaf. Kami gerakkan juga namanya takjil kurban dan takjil akikoh. Jadi kalau orang mau kurban, biasanya membayar di bulan Dzulhijjah. Ini kita dorong untuk takjil, membayarnya di bulan Muharram. Pak, saya mau kurban kambing. Ya, kira-kira kalau yang badannya besar, beratnya layak, tanduknya bagus, sekarang ini kira-kira harga 5 jutaan. Maka kalau itu dibayar di bulan Muharram, kita belikan bakalan yang ketika nanti 9 bulan kita pelihara kualitasnya seperti itu, bisa dapat 2, yang satu kita belikan betina, kita kembangkan. Ini namanya takjil kurban. Kalau takjil akikoh, ketika orang baru menikah, kita tanya, mau punya anak berapa? 3 Pak, laki-laki 2, perempuan 1, baik. Kalau gitu, akikohnya kan 5 ekor kambing, bayar sekarang. Kita belikan kambing, kita simpan, kita kembangkan. Nanti kalau sudah saatnya akikoh, diambil untuk keperluan akikoh, tapi yang lain ini memberkahi kehidupan bagi pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Terima kasih kami aturkan kepada Profesor Dr. Muhammad Nuh yang akan melanjutkan perjalanan ke Jogja. Semoga lancar sampai tujuan. Matur nuwun sangat Prof. Ya, selamat jalan Profesor Muhammad Nuh ke Jogja. Bergantian saya ke Surabaya supaya buminya tidak jomplang, gitu, ada yang ke sana, ada yang ke sini, diatur oleh Allah perjalanannya. Jadi sebetulnya ya, seluruh syariat Islam itu sumber kesejahteraan. Seluruh syariat Islam. Kita baru bicara ternak ini ya, akikoh, kurban, wakaf ternak. Kurban itu saja, coba bayangkan di Mina, di musim haji, 4 hari, hari Nahar dan 3 hari Tasyrik, domba yang disembelih di Mina itu mencapai 2.900.000 ekor, dombanya saja. Itu 100% diimpor dari New Zealand. Artinya apa? Kita yang punya ibadah kurban, yang sejahtera orang New Zealand. Belanja jamaah haji kita di Saudi Arabia dalam 4 bulan musim haji, Syawal, Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah, Muharram, sejak pemberangkatan sampai pemulangan,
Menurut data IDB tahun 2017, itu belanja jamaah haji itu yang termonitor oleh IDB itu mencapai 950 triliun rupiah kalau di rupiah. Siapa yang menikmati? 40% uang haji itu untuk biaya penerbangan. Artinya 40% dari dana haji kita dinikmati oleh dua perusahaan pesawat besar, yaitu Boeing dan Airbus. Belum lagi umroh. Jadi mereka bisa menciptakan pesawat-pesawat baru, riset yang sangat modern untuk menciptakan transportasi yang massal dan cepat. Itu didanai dari haji. Kalau nggak ada haji, berat sekali. Karena traffic kepadatan lalu lintas udara sekarang ini terpusat di Timur Tengah. Umroh haji itu sekarang sudah menjadi jalur penerbangan paling padat di dunia. Baru haji saja sudah 40% dari 950 triliun untuk tiket pesawat. Yang menarik ya, 15% belanja jamaah haji itu dihabiskan untuk beli oleh-oleh. 15% dari peci, sorban, jubah, tasbih, sampai boneka onta yang bisa nyanyi marhaba, itu buatan Cina. Jadi jamaah haji kita itu tidak soleh secara ekonomi. Mungkin juga sedikit yang mabrur karena itu memperkaya Cina gitu ya. Jadi artinya Cina non muslim itu bisa kaya menikmati hasil penjualan oleh-oleh haji yang paling besar. Ya. Ini luar biasa, sumber-sumber kekayaan itu dari syariat agama. Belum lagi industri halal, wisata halal. Masya Allah, ini sumber ekonomi yang nanti diperebutkan orang, itu semuanya dari syariat agama. Maka dulu para pendiri dan perancang negara kita waktu menyiapkan di atas dasar apa negara kita diri ke 78 anggota Dopori Cucu Bejo Sake, itu 19 orang kiai ulama, 19 orang. Insinyurnya hanya satu, ekonomnya hanya satu, Dr. Andes Muhammad Hatta. Ahli hukumnya 4. Sebagian besar adalah perwakilan pangreh praja dan utusan golongan. Maka didominasi perumusan itu para ulama. Maka dalam hal kekayaan negara itu konsep wakaf yang masuk, yaitu pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dari harta yang dirampas rakyat dari penjajah, ya, dikuasai oleh negara, diwakafkan oleh rakyat, nadirnya adalah negara. Jadi negara itu menjadi nadir, pengelola bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi Indonesia yang dirampas melalui revolusi rakyat ini diserahkan, dikuasai oleh negara. Wakaf alaihnya siapa? Sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Jadi itu konsep wakaf itu dalam konstitusi kita. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Negara sebagai nadir, manfaatnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, karena konsep ini sudah ada di tahun 1726 ketika Kerajaan Mataram oleh Amangkurat IV dan Pakubuwono I disepakati diwakafkan. Semua bumi Mataram adalah bumi wakaf. Nadirnya adalah Raden Mas Kruwet yang menjadi Pakubuwono II. Yang menarik di situ ada istilah takmir. Takmirnya adalah VOC. Disuruh memakmurkan bumi Indonesia dengan bumi Mataram dengan perdagangan, dan
tidak boleh campur tangan dalam kuasa pemerintahan. Itu ada di Rijksarschief Belanda tanggal 26 Maret 1726. Maka kemarin sempat viral ketika Sultan Hamengkubuwono ke-10 tidak mau melepas tanah kesultanan untuk proyek jalan tol. Kenapa? Tidak boleh. Tanah Mataram itu tanah wakaf, tidak boleh dijual gitu loh. Jadi kesultanan yang punya tanah tidak boleh menjual tanah wakaf itu. Makanya hanya boleh disewa, tidak boleh dijual. Kalau orang yang nggak paham aturan ini, dianggap oh ini sultan tidak nasionalis, oh ini keperluan negara, katanya investasi. Tidak boleh, tanah wakaf tidak boleh dijual. Maka tanah-tanah kesultanan atau sultanat Bron ya itu tetap milik kesultanan, tidak boleh dijual belikan. Itu sudah ada wewaler pepatih dalem sejak zaman Sultan Agung, sudah menjadi konstitusi. Semangat itulah yang menjiwai ketika Republik kita berdiri, bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik rakyat yang diambil alih dari penjajah melalui sebuah revolusi, diwakafkan. Nadirnya adalah negara, tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka ketika syariat tidak mengiringi dasar pemikiran ini, bumi air ini dijual kepada asing, maka negara yang kaya raya ini rakyatnya miskin, ya gitu. Sebagai penutup, ini data, catatan data penting. Tahun 2004, ketika itu saya diundang oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama. Waktu itu direkturnya Pak Sumorlan Harahap namanya. Kementerian Agama menyampaikan bahwa tanah wakaf di Indonesia itu yang sudah bersertifikat luasnya mencapai 5,6 miliar meter persegi. Yang paling luas ada di Riau dan Sumatera Utara. Itu artinya luas tanah wakaf di Indonesia itu 7 kali luas negara Singapura, 5 kali luas provinsi DKI Jakarta. Singapura yang luasan tanahnya hanya 1/7 tanah wakaf Indonesia sudah makmur. Tanah wakaf yang di Indonesia 7 kali luas, rakyatnya masih miskin. Kenapa? Dari penelitian Dr. Ahmad Ghazali itu ternyata tanah wakaf Indonesia yang produktif baru 3%. 97% tanah wakaf kita konsumtif, menyerap dana masyarakat. Karena hanya 3M, masjid, madrasah, pesantren, dan makam. Ya. Nah, merawat masjid menyerap dana masyarakat, memelihara pesantren menyerap dana masyarakat, mengurus makam menyerap dana masyarakat. Maka kalau dirubah pola pikir pengelola zakat, pengelola wakaf ini menjadi produktif, Masya Allah itu 5,6 miliar meter persegi itu pasti sudah bisa memakmurkan rakyat. Tanah-tanah yang untuk masjid yang sekarang ini menyerap dana masyarakat, bahkan mohon maaf, kadang saya secara sarkastis menggambarkan, kalau polanya seperti ini nanti, semakin banyak masjid, semakin tambah orang miskin. Karena pengeluaran rakyat itu ditambah untuk memelihara masjid, itu persoalannya, ya. Jadi semua orang harus menganggarkan uang keluarganya dikurangi untuk partisipasi bayar listrik masjid, ya, beli karpet, merawat kepentingan. Padahal seharusnya itu sudah bisa dicukupi dari bangunan masjid sendiri kalau itu produktif. Ya. Ini sudah kita buktikan dengan wakaf yang disebut oleh Ahmad Ghazali itu wakaf progresif. Ternyata bisa dari bangunan masjid yang hanya 1.478 meter, kita bisa memiliki saldo
per bulan ya lebih dari 40 juta. Nah, itu bisa menambah kesejahteraan rakyat. Jadi masjid malah bisa membantu masyarakat, ditambah infak masyarakat sendiri, tidak menyerap uang masyarakat untuk mengurus bangunan. Mudah-mudahan pengalaman praktis dan sederhana ini bisa menginspirasi kita semuanya. Yang pertama, marilah kita ambil jalur meraih istiqomah, meraih husnul khotimah dengan berwakaf tanpa memikirkan besarannya. Pokoknya kita wakaf diniatkan ikhlas karena Allah, berapapun kita mampu, serahkan kepada lembaga yang bisa mengelola dengan baik. Insya Allah seperti YDSF ini, ya, kalau di Jogokarian itu ada orang yang wakaf sehari Rp1.000, berarti setahun dia wakaf 365.000 gitu. Kalau itu ada 2.000 jamaah sudah lumayan gitu, sehingga nanti masjid punya modal untuk membangun usaha yang produktif, ya. Jadi raih husnul khotimah dengan wakaf. Yang kedua, marilah kita coba optimalisasi aset-aset wakaf yang ada di tangan umat sehingga bisa memberi sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Demikian, mohon maaf kalau ada khilaf dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi